yang lonteng-lontehin saya, ini pendukung-pendukungnya Prabowo. Memang saya lontenya politik, pelacurnya politik. Dengar, terutama buat Bembeng Tegap. Bembeng Tegap ini kayaknya Jemedusun, orang Sumatera nih kayaknya. Kemudian ada Sisi, kemudian ada Cocodot 68 dan Asrul. Ya, begini bos, kenapa saya sindir? Karena karakter Prabowo kemarin dia saya simak pidatonya tuh, saya ingin berkuasa, kami ingin berkuasa karena kepentingan rakyat. Itu aja udah beda bro, kepentingan seseorang. Nah, tidak ada di situ kata-kata saya ingin memimpin negeri ini setulus hati, sepenuh hati. Mungkin banyak menarik simpati, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak akan pernah tidur, tahu mana orang yang bersih dan mana yang tidak, karena dia meluapkan emosionalnya di dalam hati kecilnya itu keluar dengan jati dirinya sendiri. Semakin dia emosi, semakin akan terlihat karakter yang sebenarnya. Itu bos ya, buat yang tadi komen ngelonteng-lontehin saya itu ya. Jadi ini ya, untuk sampean-sampean yang komen ya, lonte-lonte politik itu ya, pelacur-pelacur politik yang bawa-bawa agama ya, dengar, karakter seseorang itu dilihat dari uapan emosional ambisinya dia. Ya, kenapa? Di situ tidak pernah satupun, beberapa kali dia mencalonkan diri, tidak ada saya ingin memimpin negara ini dengan setulus hati, ingin memajukan demokrasi. Jangan selalu menantang Indonesia, pertahanan lemah lah ya, negeri orang lain memprediksi negara kita bubar lah. Negeri mana yang memprediksi? Coba yang jelas dong, negara mana sih yang memprediksikan 2030 Indonesia ini bubar? Maksudnya bubar apa? Persatuan kita ini mau dibubarkan maksudnya? Mau berkuasa kembali seperti 35 tahun lalu itu. Nah, di sini kita harus belajar, muda-mudi. Anda kan masih muda toh, ya saya lihat, agar nggak jadi Pajero, panjang jenggot otak separoh gitu loh. Karena apa? Negara ini negara sudah berani mengeluarkan suara seperti filosofinya Bung Karno. Lahirkan kami 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Lahirkanlah, berikan kami 1000 orang tua untuk mencabut Semeru beserta akar-akarnya. Jadi akar-akar sumber kejahatan di Indonesia ini harus diungkap. Orang tua yang akan menjadi panutan bangsa ini, tunjukkan karaktermu, bahwa dirimu itu membela negaramu, bukan negara asing. Ya kan? Kamu lihat aja gerak-geriknya dia. Saya ingin berkuasa demi kepentingan rakyat yang mana yang berkepentingan? Hah? Kalau sekali-kali pidatonya nggak menggerutu ya, meluapkan masa lalu dia dipecat, bisa jadi masa lalu mertuanya dilengserkan, bisa jadi masa lalu anak-anak ke-6 cendana, bisa jadi itu loh. Inilah, jangan Pajero lah ya, panjang jenggot otak separoh itu ya. Kau mau saja disetir-setir dengan omongan-omongan yang munafik seperti itu bro ya. Lagi pula kalau komen-komen ya, jangan selalu bawa-bawa agama. Agama mana yang mengajarkan kejahatannya, memiso-miso orang itu? Agama mana? Saya kasih tahu ya kan. Nabi Ibrahim itu mengajarkan bapak seorang seluruh agama ya, bapak seluruh nabi, bermacam-macam agama, tidak mengajarkan kejahatan seperti kalian memiso-miso orang seenakmu, seudel-udelmu aja loh ya. Kau itu terbuat dari itu, sholat aja loh bacaannya ya, itu Allahu Akbar kabiru alhamdulillahi kasiroh, itu kamu itu terbuat dari art, terbuat dari tanah, dihidupkan, dimatikan, sama kita di mata Tuhan. Tidak ada derajatmu yang lebih tinggi dari saya ya. Amalan-amalan kita ya, kebaikan dan amalan kita untuk bangsa ini yang kita bawa. Kau pikir agamamu bisa menjebloskan kamu ke surga? Tidak. Jangan sok-sok paling beragama sampean, paham ya? Bembeng Tegap, Sisi, Asrul, Cocodot 68 di situ ya, jelas di situ. Pecinta habaib
145. Pret. Ngaca dulu, ngaca. Siapa kalian itu? Ya, sama-sama terbuat dari tanah, kecuali sampeyan itu lahirnya diciptakan Tuhan dari berlian. Sama-sama makan nasi, kenapa saya harus takut sama sampeyan tuh? Ya, kecuali lo ini nah oseng-oseng baut cemilan ya, beton Monas tuh baru saya segan nih. Kenapa saya harus segan sama sampeyan semua? Tergantung, ya tergantung diri Anda sendiri. Paham? Tunjukkanlah ke bangsa ini ya bahwa ingin jadi pemimpin yang baik, memimpin negeri ini, menciptakan demokrasi yang damai. Pendukungnya Anies dan pendukungnya Prabowo itu sami mawon, podo wae sarwa kene, sama saja beletot. Ya, orang-orang dulu juga. Siapa yang akan menang kalian? Kalian mau melawan PDI, mau melawan Ganjar. Sampeyan Anies dan Prabowo saling lawan, ribut sekarang ini, menunjukkan karakternya masing-masing. Indah, ngaca woi. Belum kalian itu bertanding dengan yang lain. Antara Anies dan Prabowo aja, kalian udah ribut, giring opini itu, opini ini, ya, edukasi itu, edukasi ini, ya nggak? Nah itu, lo harus berkaca di situ, bro. Ya, sesama satu pendukung itu, satu jalur. Pendukungnya Wowo, pendukungnya Anies itu orang yang sama. Di situ aja kalian ribut, terpecah belah. Bagaimana mau bersatu, bro? Ya, Pancasila dasar negara. Ya, Persatuan Indonesia. Inilah Indonesia bersatu, bro. Ya, Indonesia bersatu, Indonesia maju. Majulah anakku, negeriku, bangsaku, ya. Jangan majulah pendukungku. Ya. Siapa majulah jagoanmu udah 3 kali keok, nyungsep lagi, ya nyalon lagi, bosan, umurnya udah nggak masuk karakter itu, bro. Ya kategori dulu, ya masa kategori Mahkamah Konstitusi masih bisa menerima Wowo. Udah 3 kali, udah 2 kali capres loh, ya udah 2 kali capres, 1 kali wakil, ini mau ke-4 kali, bro. Kasih kesempatan lah sama yang muda, jangan yang menyot begitu, ya. Sampean katanya mau yang generasi muda, ayo, ya mana yang muda? Nggak ada lagi, tuh masih ada Gibran, masih ada Kaisang, Jan Etas, masa dia lagi, woi, lama-lama lari itu kursi, ya muak lihat kau di situ, kau lagi debat, ya enggak, mau berapa kandidat? Ini dicalonkan, kemudian giring opini, buho pipa wakil, si anu, Ganjar, itu, ini goreng-goreng lagi isu pula kalau Jokowi itu dukung Prabowo. Kalau Bapak Jokowi, saya kasih tahu, biarin Bapak Jokowi marah sama saya. Kalau Bapak Jokowi itu nggak mendekati Prabowo, tambah kacau negara kita, huru hara. Bikin itu orasi seperti ini, ingin berkuasa. Lebih parah lagi, Anies aja kayak begitu, apalagi ditambah Wowo kalau nggak didekati, dijadikan Menhan. Jadi Kemenhan aja kita rugi, ya kan, bagaimana jadi presiden? Nampaknya karakter Kadrun semakin terlihat sama seperti junjungannya, yaitu Prabowo, yang temperamental, selalu menggunakan selalu kasar untuk menghadapi lawannya, dan ketika merasa bahwa dirinya kalah telak dalam melakukan sebuah statement, dalam mengeluarkan sebuah statement, maka senjata andalannya mereka yaitu mencaci maki dan kata-kata kasar mulai diluncurkan seperti roket. Saya kira ini tidak perlu lagi dikagetkan. Yang harus kita lakukan bagaimana agar kita menghadapi mereka dengan pola pikir yang jernih, statement-statement yang bisa menyadarkan mereka dan membuka pikiran mereka agar bisa berdemokrasi dengan baik tanpa ada sebuah kekasaran.
Terima kasih buat Nyi Widya yang selalu sabar menghadapi mereka dan selalu merespon dengan bijak dan tentu dengan sebuah kualitas yang baik, yang menohok untuk mereka cerna. Sangat terlihat bahwa kualitas orang normal dan orang yang tidak normal sangat berbeda jauh, dimana ketika orang-orang yang tidak normal atau temperamental yang kita hadapi dan mereka merasa terhimpit dan kalah telak dengan apa yang kita lakukan, maka mereka pasti akan menghujani kita ini cacian dan makian yang sangat kasar. Saya berharap kepada sahabat-sahabat bisa memilih calon pemimpin yang betul-betul berpihak kepada rakyat, yang memikirkan masa depan bangsa ini dan negara akan menjadi negara yang maju, yang bisa disegani oleh negara-negara luar. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Semoga sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.